semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu lagi di channel YouTube Alia Pravita. Dan di sini biasanya saya akan sharing soal komunikasi ya, presentasi, public speaking, dan berbagai macam hal tentang komunikasi lainnya, dan juga sedikit tentang self care atau self love. Apa kabar sih semuanya? Kangen banget. Aku udah begitu lama, ya cukup lama nggak buat video baru lagi ya, karena memang ada beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Dan ini masa pandemi, jadi aku harus banyak menyesuaikan berbagai hal. Tapi saya doakan semuanya kita sehat-sehat aja dan banyak rezekinya. Oke, jadi kali ini, di video kali ini saya akan mencoba untuk sharing tentang hal-hal yang membuat presentasi kita atau public speaking kita tuh jadi kayak kurang lancar, kurang oke gitu kan. Karena ini banyak banget yang sudah reach out saya di DM, di Instagram, bertanya, "Kak, bagaimana caranya public speaking atau presentasi yang oke? Kak, bagaimana supaya percaya diri dan sebagainya." Tetapi banyak juga nih yang mungkin agak sedikit mengeluh atau sedikit bertanya, "Kenapa sih aku kalau presentasi nggak pernah oke gitu kan? Kenapa dia bisa bagus, tapi kok aku tuh kerasa kurang terus," kayak gitu. Jadi banyak banget pertanyaan hal seperti itu, dan jadi saya rangkum di video kali ini. Ini dia hal-hal yang bisa bikin presentasi kita atau public speaking kita jadi kurang lancar. Yang pertama, saya selalu menekankan tentang yang namanya persiapan. Harus selalu dicek lagi soal persiapan. Karena menurut saya, persiapan yang baik pasti akan menghasilkan penampilan presentasi atau public speaking yang baik juga. Persiapan itu memang penting, kita harus tahu apa yang mau kita bahas, poin-poinnya seperti apa, batas-batasnya seperti apa, supaya topik bahasan kita itu tidak terlalu luas. Jadi kayak kita mau bahas tentang ini, A, B, C, ya udah itu aja, nggak usah jauh-jauh, tidak usah terlalu melebar. Karena biar bagaimanapun kita juga harus memperhatikan durasi, kita juga harus memperhatikan supaya nanti orang yang bertanya tidak terlalu melebar. Jadi persiapan itu penting, terutama untuk topik bahasan yang akan kita bahas. Kita mau bahas apa? Sudah di situ aja, straight to the point, langsung. Persiapan itu juga termasuk, selain topik itu termasuk penonton kita siapa, pesertanya siapa, di jam berapa kita akan presentasi, dan durasinya berapa lama. Kenapa ini kita perlu tahu? Karena gini, kalau misalnya kita tahu penonton kita siapa, kita bisa menyesuaikan tata bahasa atau gaya bahasa yang akan kita pakai untuk presentasi di depan mereka. Misalnya nih, kalau penontonnya itu adalah teman-teman seangkatan kita, atau misalnya anak-anak muda, atau misalnya teman-teman kuliah, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang populer, gaya bahasa yang jauh lebih kasual. Tapi misalnya kalau penonton kita adalah orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang jabatannya jauh lebih tinggi atau senior seperti itu, nah di situ adalah usaha kita untuk bisa menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih formal, yang lebih baku untuk ngobrol dengan mereka. Itu memang harus dipersiapkan. Lalu kenapa juga kita harus tahu durasi dan jam berapa kita harus presentasi? Karena durasi ini menentukan seberapa luas topik yang akan kita bahas kepada peserta, kayak gitu. Jadi kayak durasinya 5 menit. Tentu kita tidak akan mengambil topik yang terlalu umum, tapi kita akan mengambil topik yang langsung khusus ya, kayak gitu. Terus, kenapa sih kita perlu tahu durasinya berapa lama dan di jam berapa kita akan presentasi? Ini penting karena ini akan menentukan atau mempengaruhi mood kita. Kalau saya pribadi, saya paling suka presentasi itu di pagi hari, sekitar jam 9 pagi, karena itu kan energinya lagi bagus tuh. Tapi usahakan juga kita harus sarapan dan juga minum yang cukup supaya tidak lapar dan tidak haus. Kalau misalnya kita dapat jam presentasi di jam makan siang jam 12 atau jam 1, ini agak hati-hati sih, karena di situ biasanya orang-orang tuh energinya agak berkurang, sudah ada yang ngantuk karena habis makan siang dan sebagainya. Semakin sore juga ya siklusnya akan seperti itu, ada yang sudah kelaparan, ada yang mulai bosan dan sebagainya. Ini adalah tugas kita, bagaimana cara kita untuk bisa membuat presentasi kita ini menarik didengar di jam berapapun. Jadi kalau misalnya untuk persiapan ini, saran saya adalah kita perlu tahu penonton kita siapa, kita harus memahami topiknya apa, di jam berapa, dan durasinya berapa lama. Ini memang sederhana, tapi kalau menurut aku kita perlu tahu hal-hal seperti ini supaya kita bisa lebih siap. Ingat ya, persiapan yang baik pasti akan menghasilkan penampilan presentasi atau public speaking yang juga baik. Nah, kalau yang kedua ini agak sedikit menyentuh sisi psikologis kita. Ada yang namanya mental blocking. Jadi mental blocking ini sebenarnya adalah masalah mental yang mempengaruhi kondisi psikologis kita saat kita mau presentasi atau public speaking. Karena banyak banget yang juga yang cerita sama aku gitu kan, "Kak Alia, kenapa sih kalau aku maju ke depan tuh kayaknya kalau presentasi nggak pernah lancar, aku selalu nggak pede dan sebagainya." Jadi mental blocking itu sebenarnya kita punya suatu masalah dalam diri kita, dalam batin kita secara psikologis yang harus kita sadari dan harus kita sembuhkan. Selain itu, permasalahan mental blocking yang juga sering dialami orang adalah ketika dia merasa bahwa
kok aku belajarnya tuh sangat lambat ya, beda dengan orang lain, kok dia cepat bisa, kok aku tidak, seperti itu. Kok aku kayaknya merasa iri, kok aku rasanya nggak pede ngobrol sama orang lain. Jadi kayaknya mental block itu sangat-sangat menghambat kemajuan kita. Dan kalau menurut aku, itu kita harus menyadarinya dan mencoba untuk menyembuhkannya, atau setidaknya kita mencoba untuk melepaskannya. Ini memang agak sedikit psikologis, tapi jujur, keadaan mental blocking ini sangat berpengaruh pada penampilan kita pada saat public speaking atau presentasi, bahkan saat kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, menjaga relationship. Kalau kita menyadari ada sesuatu yang salah di mental kita, atau kita merasa sesuatu yang kayak beban gitu ya, yang menghambat gitu kan, saran saya sih sebenarnya kayak gini. Kita harus menyadari bahwa setiap orang tuh berbeda, setiap orang tuh unik, punya kelebihan dan juga punya kekurangan masing-masing. Kita juga harus menyadari bahwa progres setiap orang itu berbeda. Kalau misalnya dia lebih dulu bisa dan saya belum, itu bukan sesuatu kutukan, itu bukan sesuatu hal yang buruk. Progres setiap orang tuh beda. Proses penerimaan belajar orang itu beda-beda. Jadi kadang dia bisa duluan bisa dan aku lama, itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Bisa jadi untuk belajar komunikasi atau untuk presentasi kita mungkin lebih lambat daripada orang lain. Tetapi saya yakin pasti nih gitu kan, dalam diri kita punya sesuatu hal yang lebih daripada orang lain, yang belum tentu orang lain itu juga bisa. Jadi masalah mental yang paling utama, yang paling sering kita alami itu sebenarnya masalah dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita tuh yang sering bikin bunga-bunga sesuatu yang belum tentu jadi. Misalnya nih kayak kita mau presentasi gitu kan, kita udah takut duluan, kita udah berpikir bahwa aduh kalau aku presentasi pasti aku akan udah dibantai duluan nih sama mereka. Padahal belum tentu. Atau mungkin berpikir, aduh nanti kalau misalnya aku presentasi kayaknya di antara orang-orang itu pasti ada yang gak suka sama aku. Padahal belum tentu. Terus atau berpikir lagi, aduh aku mau presentasi nih gitu kan, tapi aku takut nanti gak hafal, aku kan bodoh. Padahal belum tentu. Lepaskanlah pikiran-pikiran seperti itu ya. Kita bisa karena terbiasa, kita bisa karena sering latihan, dan latihan. Lebih berbahaya lagi kalau misalnya kita punya pikiran, percuma kalau misalnya belajar komunikasi atau public speaking atau presentasi ini, kayaknya aku tuh gak bakal bisa terus, karena aku kan bodoh dari sananya, jadi kayak aku gak bakal bisa. Ini adalah sebuah pikiran yang sangat bahaya. Jadi usahakan jangan sering-sering berpikir seperti ini ya teman-teman. Saya yakin semua orang bisa menjadi pembicara yang baik, asalkan kita mau latihan. Bener deh. Lalu ada juga nih masalah mental yang penting yang mempengaruhi kondisi psikologis kita pada saat kita mau presentasi atau public speaking deh. Ini saya pernah mendengarkan suatu cerita dari teman saya yang memang dia mengakui bahwa katanya kalau dia maju di depan umum dia tuh selalu ketakutan. Soalnya dia takut dibully. Ini karena trauma waktu dia kecil, kalau nggak salah waktu dia SD itu, dia pernah maju ke depan, dipanggil gurunya gitu kan untuk cerita. Ternyata dia disorakin satu kelas gitu, wah diceng-cengin, dicie-ciein. Mungkin kalau anak kecil pikirnya, apaan sih ini gitu kan, aku kan serius maju pengen belajar tapi aku ternyata disorakin. Mungkin menurut dia saat itu adalah kayaknya mereka gak suka sama aku. Padahal anak-anak yang nyorakin itu maksudnya adalah untuk godain doang. Tetapi pada saat itu mentalnya tidak bisa menerima godaan seperti itu. Jadi dia menganggapnya bahwa aku disorakin karena aku jelek. Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Saya yakin semua orang pasti pernah mengalaminya ya. Tidak harus waktu SD. Bahkan saya sendiri juga dulu pernah ketika saya mau presentasi ya sama teman-teman yang udah kenal gitu kan, katakanlah gitu kan, mereka malah cie-cie, ketawa-tawa, senyum-senyum atau godain dan sebagainya. Well, it really annoying. Sometimes it really hurts. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalian punya teman yang lagi maju ke depan umum, tolong didukung. Jangan dibully, jangan disorakan atau diapapun, karena setiap orang penerimaannya berbeda ya. Maju di depan umum itu sebuah usaha yang itu usaha yang luar biasa karena ketakutannya jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya ada yang maju ke depan, tolong dong jangan dibully, jangan disorakin, tapi didukung ya, supaya nanti presentasinya dia atau penampilannya dia di depan jadi lebih bagus ya. Nah, trauma-trauma kayak gini tuh memang menyakitkan. Saya pun pernah merasakannya dan banyak orang juga pernah merasakannya. Ada juga yang pernah cerita bahwa ketika dia lagi presentasi atau ngobrol di depan umum, dia tuh merasa musuhnya dia tuh selalu ada. Jadi kayak, aku tuh pasti gak akan disukai karena kayaknya ini pasti akan ada musuh saya yang dia tuh sudah kayak, mungkin kita bilang sekarang adalah halu gitu ya. Walaupun sebenarnya ini adalah suatu hal yang wajar. Teman-teman, yang namanya presentasi itu gak harus selalu sempurna, pasti ada salahnya. Bahkan orang sebesar Steve Jobs atau Bill Gates pun pasti pernah melakukan kesalahan pada saat presentasi. Nah, kalau misalnya nih kita sudah mulai ngerasa gak pede di depan umum atau apapun, saya rasa sebaiknya ya persiapannya dibenerin dulu deh. Nah, trauma-trauma kayak gini atau masalah psikologis kayak gini tuh emang menyakitkan
kan. Kadang tuh ke bawah sampai kita gede, kadang keingat terus, dan ini nih yang menghambat kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu hal yang baru, kita pengen public speaking gitu kan. Itu tuh hal itu menghambat. Jadi kayak belum apa-apa kita tuh sudah tidak pede, kita sudah merasa kita tidak mampu. And it's really like, oh my god, kayak gitu kan. Makanya kita memang butuh banget dukungan dari banyak orang ya, atau teman-teman sekitar. Dan yang pasti kalau buat saya adalah kita perlu menyembuhkan diri kita sendiri dulu. Kita cari tahu dulu apa sih yang membuat kita trauma, apa sih yang membuat kita tuh kayak terhambat kalau melakukan hal baru atau pengen presentasi. Itu dicari tahu dulu ya. Lalu kita mencoba untuk menyadari, dan kalau bisa kita melepaskan, memaafkan orang-orang yang mungkin sudah secara nggak langsung nggak sadar nyakitin kita. Melepaskan itu dan kita memaafkan, bukan buat apa-apa, tapi justru buat keterangan kita sendiri. Susah emang untuk menyelesaikan trauma seperti itu. Terkadang kita butuh bantuan ahli juga ya, karena hal ini memang bukan hal yang mudah yang klik langsung selesai masalahnya, enggak juga. Tetapi kita punya pilihan, kita mau move on, mau tenang, kita menjadi orang yang bisa mempelajari banyak hal baru tanpa harus merasa beban, ketakutan, trauma lagi. Atau kita mau stay di situ, mau meratapi trauma itu nggak sembuh-sembuh, dan kita akan menikmati selama hidup kita. Kita punya pilihan, apapun itu pilihannya, resikonya pasti ada. Tapi kalau tujuan jangka panjang kita memang pengen lebih tenang, why not to move on? Kita mencoba memaafkan, kita mencoba melepaskan. Just try it. Kalau saya baca atau kalau saya lihat gitu kan, para psikiater gitu kan, kalau misalnya para ahli psikolog kayak gitu ya, yang memang kerjaannya adalah untuk memberikan pengetahuan soal self-care. Mental blocking itu memang terjadi kebanyakan karena pikiran-pikiran kita, yang kita mengizinkan pikiran-pikiran itu untuk menakut-nakuti kita. Padahal belum tentu itu terjadi. Namun bukan berarti kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh marah. Boleh banget, kita harus menyadari emosi-emosi itu. Kalau katanya Mas Aji Santoso Putro sih, kita terima aja emosi-emosi seperti itu. Karena emosi itu wajar, kita manusia, kita punya banyak sekali jenis emosi. Dan ini sedang saya pelajari juga gitu. Kalau misalnya saya pengen tahu banyak, jadi kayak sedih, kecewa, merasa ditinggalkan, atau misalnya kita kesel, it's okay, terima aja bahwa kita punya emosi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membiarkan mereka tetap ada di situ, atau kita mau melepaskannya pelan-pelan. Well, mental blocking gak hanya untuk masalah komunikasi ya, gak hanya membuat kita terbeban untuk public speaking dan sebagainya. Banyak hal kok. Mental blocking itu bisa terjadi dari keluarga atau dari teman dan sebagainya. Banyak hal sekali gitu kan. Tetapi saya di sini fokusnya kepada mental blocking atau trauma psikologis seseorang itu bisa menghambat kita untuk belajar komunikasi, khususnya presentasi. Itulah yang membuat banyak orang takut untuk melakukan public speaking. Maju ke depan udah takut duluan, udah keringetan, udah takut dibully, udah takut merasa gak disukai, udah takut hancur duluan dan sebagainya. It's all in your mind. Itu hanyalah berada di pikiran kalian. Cobalah untuk mulai pelan-pelan melepaskan pikiran seperti itu. Supaya lebih baik lagi, makanya sebelum presentasi lakukan persiapan yang sangat baik. Dan jangan lupa dinikmatin aja presentasinya gitu kan. Mau salah, mau benar, it's okay. Karena buat saya presentasi itu sepaket ya. Kalau misalnya kita benar semua, bagus semua, it's okay, tapi juga pasti akan ada salahnya. Pasti akan, itu sudah sepaket. Ada salahnya, ada benarnya juga. Jadi dinikmatin aja, itu adalah proses pembelajaran kita. We're just human. Kita cuma manusia, gak ada yang sempurna kok. Buat saya, orang bodoh tuh gak ada. Yang ada adalah orang yang malas, yang tidak mau untuk mencari tahu bahwa aku bisa menyembuhkan diriku sendiri, aku bisa belajar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, itu dia sharing saya kali ini, yaitu soal apa aja hal-hal yang membuat kita tuh presentasinya jadi gak oke, jadi gak lancar. Yang pertama tadi karena memang kita tidak melakukan persiapan yang baik. Persiapan yang baik ini meliputi dari kita harus tahu topiknya apa, harus memahami, harus menguasai, kita harus tahu penontonnya seperti apa, durasinya seperti apa, dan di jam berapa kita akan presentasi. Dan yang kedua adalah yaitu hal lebih ke mental kita, trauma kita psikologis. Kita cari tahu dulu apa sih yang membebani diri kita sampai kita tuh merasa selalu tidak bisa oke, tidak bisa lepas dalam presentasi. Ini lebih ke psikologis. Kita boleh mencari bantuan orang-orang terdekat untuk bercerita, atau kalian juga boleh cerita ke saya, nggak masalah gitu kan. Atau misalnya kalau kalian mencari ahli juga boleh. Oke? Semoga sharing ini bermanfaat ya. Dan nanti saya akan lanjutkan lagi tips-tips yang lebih oke lagi untuk hal komunikasi dan juga self-care. Saya juga masih banyak belajar dan semoga kita selalu saling mendukung supaya lebih pintar, supaya lebih bisa dalam public speaking atau presentasi. Banyakin deh latihan, dan latihan. Jangan lupa di subscribe, atau kalau misalnya kamu mau bertanya atau mau komen silahkan ya, di like dan juga di share. Terima kasih.